Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nama saya Muhammad Yo dengan NPM 2110000. Saya di sini akan resensi jurnal Case of the Exploration Explorers. Yang pertama adalah terbelakang, resensi jurnal The Case of the Exploration Explorers, sebuah artikel yang ditulis oleh filsuf hukum Lon L. Fuller dan pertama kali diterbitkan di Harvard Law Review pada tahun 1949. Artikel ini mengajukan sebuah teka-teki filsafat hukum kepada pembaca dengan mengambil keputusan fiktif yang diberikan oleh hakim-hakim yang duduk di Mahkamah Agung Neugarth pada tahun 4300. Fakta dasar: 5 penjajah gua terjebak di dalam gua setelah terjadi tanah longsor. Tidak adalah banyak sumber makanan lain di dalam gua, sehingga persediaan makanan mereka terbatas. Setelah sumber daya yang signifikan digunakan untuk menyelamatkan mereka di atas tanah longsor di dekat pintu masuk yang diblokir merekrut nyawa 10 pekerja. Pada hari ke-20 setelah masuk gua, kontak radio akhirnya dilakukan dengan para penelusur yang menemukan bahwa dibutuhkan waktu minimal 10 hari untuk menyelamatkan mereka. Roger Whittemore, salah satu penambang, kemudian bertanya apakah kelompok tersebut dapat bertahan selama 10 hari lagi jika mereka memakan daging. Salah satu dari mereka, para dokter, ragu-ragu untuk menjamin hal ini. Dan Whittemore bertanya apakah mereka harus memilih dengan cara mengundi. Seorang pun di luar gua bersedia menjawab pertanyaan ini. Kontak radio kemudian hilang. Setelah membersihkan gua, ditemukan bahwa Roger Whittemore telah dibunuh dan dikonsumsi oleh 4 gua lainnya. Hanya menyisakan 4 orang yang masih hidup. Menurut para korban yang selamat, Whittemore menawarkan sepasang dadu memilih korban secara acak dan pertama kali mengusulkan kanibalisme. Namun, Whittemore mengumumkan pengunduran dirinya dari perjanjian tersebut sebelum mengambil keputusan, dengan menyatakan bahwa ia lebih suka menunggu 1 minggu lagi sebelum melakukan tindakan yang sangat mengerikan dan menjijikan. Yang lain melempar dadu atas namanya, menolak untuk menerima perubahan hatinya. Menurut para korban yang selamat, dadu dilempar secara adil, kemudian mereka membunuh dan melahapnya. Setelah sembuh dan diselamatkan, para korban yang selamat menghadapi tuduhan atas pembunuhan Whittemore. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain harus dihukum mati. Menurut hukum yang berlaku, tanpa pengecualian yang relevan, untuk mencapai temuan fakta yang terbatas tanpa dipaksa untuk memutuskan apakah itu membunuh atau bukan. Juri meminta putusan khusus. Pada akhirnya, para penjelajah dinyatakan bersalah atas pembunuhan. Dan hukuman gantung adalah hukuman wajib untuk pembunuhan di Neugarth. Kepala eksekutif mengajukan permohonan kepada hakim persidangan dan anggota juri agar hukuman para penjelajah yang masih hidup diringankan dari hukuman mati menjadi 6 bulan penjara. Sementara permohonan tersebut dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung Neugarth, kepala eksekutif tetap diam. Bagaimana pendapat dari Chief Justin Truepenny? Pendapat pertama sebagian besar bersifat ekspositori,
ini digunakan untuk menceritakan fakta-fakta khusus tersebut, menyatakan para penjelajah gua bersalah atas pembunuhan. Beliau berargumen bahwa kebutuhan tidak dapat membenarkan pembunuhan dan bahwa para penjelajah gua memiliki alternatif lain seperti bunuh diri, menekankan pentingnya kepatuhan hukum dan norma moral. Rupini menyatakan bahwa hukum dan norma moral ada untuk mengatur perilaku manusia dan memastikan ketertiban sosial. Menolak argumen para penjelajah gua tentang kebutuhan menurut Rupini, kebutuhan yang dihadapi para penjelajah gua tidak cukup ekstrim untuk membenarkan pembunuhan. Bagaimana pendapat dari Chase Forten? Menurut pendapatnya, hukum persemakmuran kita adalah yang didalilkan dalam kasus ini, bukan nasib malang para penjelajah ini. Apapun yang terjadi pada orang-orang yang terlibat dalam pengakuan bersalah ini, jika pengadilan ini menemukan bahwa orang-orang ini telah melanggar hukum, maka hukum kita yang dinyatakan bersalah di pengadilan. Bagi saya, klaim bahwa hukum yang tidak pertahankan dan uraikan telah membawa kita pada kesimpulan yang memalukan, yang hanya bisa yang bisa dihindari dengan meminta dispensasi berdasarkan keinginan eksekutif berubah-ubah adalah pengakuan bahwa hukum persemakmuran ini tidak lagi memiliki kepura-puraan keadilan. Pendapat kedua mengambil pendekatan yang berbeda. Hakim Fosdan menyimpulkan bahwa hukuman tersebut harus dibatalkan berdasarkan dua argumen utama. Pertama, hukum alam berlaku bagi para terdakwa karena mereka berada dalam keadaan alamiah. Ketika mereka melakukan pembunuhan, hukum alam mengizinkan pengorbanan sukarela dari satu individu untuk memastikan kelangsungan hidup individu lainnya. Kedua, jika hukum neutral dapat diterapkan, kita harus mempertimbangkan maksud hukum ketika menafsirkan fakta-fakta kasus tersebut. Hakim Forston memutuskan bahwa tujuan utama dari undang-undang ini adalah pencegahan dan bahwa hukuman dalam kasus ini maupun hukuman yang melibatkan pembelaan diri tidak akan mencapai tujuan tersebut. Bagaimana pendapat dari Chief Justice Tank? Menurut pendapat ketiga, secara emosional, Hakim Tangding terbelah antara perasaan jijik dan muak terhadap tindakan mengerikan yang mereka lakukan dan simpati terhadap para terdakwa. Pada akhirnya, ia tidak dapat mengambil keputusan. Hakim Tanding menentang keras pembenaran Hakim Frost untuk membatalkan putusan tersebut. Selain mengkritik gagasan keadaan alamiah, ia mempermasalahkan keputusan Hakim Frost untuk mengangkat hukum kontrak di atas undang-undang yang melarang pembunuhan. Dia juga menyebutkan betapa sulitnya menerapkan pendekatan purposif pada hukum pidana yang memiliki berbagai fungsi seperti rehabilitas dan pembalasan. Ia membedakan pengecualian pembelaan diri yang diberikan oleh hakim-hakim sebelumnya dengan menunjukkan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan kata dalam undang-undang karena itu bukan pembunuhan yang disengaja. Yang menyimpulkan bahwa karena hal itu akan menimbulkan rawa-rawa kesulitan yang tersembunyi, maka pengecualian pembelaan diri tidak dapat di situasi ini.
Hakim mengutip kasus Common Law Vergence yang menyatakan bahwa kelaparan tidak dapat dijadikan alasan mencuri sepotong roti, apalagi pembunuhan. Hakim Tending menolak argumen Hakim Flores sebagai tidak masuk akal secara intelektual dan berbatasan dengan rasionalisme belaka sebagai hasil dari sebuah masalah yang akan bersama. Hakim tadi tidak dapat menerima alternatif lain, yaitu bahwa para terdakwa harus tetap dihukum meskipun dia tidak setuju dengan logika Hakim Foster. Menurutnya, hampir setiap faktor yang mempengaruhi keputusan kasus diimbangi oleh faktor yang berlawanan, yang bergerak ke arah yang berlawanan. Hakim membuat pilihan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk meninggalkan kasus ini setelah mengkritik jaksa penuntut karena memilih untuk tidak melakukan penuntutan. Bagaimana pendapat dari Justice Ken? Pendapat keempat dimulai dengan bahwa pengadilan seharusnya tidak mempertimbangkan moralitas tindakan para terdakwa atau gerasi eksekutif. Sebaliknya, satu-satunya masalah dalam agenda pengadilan adalah bagaimana menerapkan statuta Neuwirth dan apakah para terdakwa membunuh Wetmore dengan sengaja. Dia mencaci maki hakim-hakim lain karena tidak dapat membedakan antara implikasi moral dan hukum dari kasus tersebut. Meskipun ia lebih memilih agar para terdakwa tidak dieksekusi, ia memahami bahwa kantornya memiliki tugas untuk menafsirkan dan menerapkan dan mempertimbangkan kecenderungan pribadinya tentang keadilan. Hakim Ken dengan tegas menentang pendekatan tujuan Hakim Foster yang mengabaikan bahasa yang jelas dalam undang-undang. Ia menggarisbawahi bahwa undang-undang dapat memiliki berbagai tujuan, namun sulit untuk memastikan apa tujuan. Sebenarnya dari sebuah undang-undang, mengingat bahwa aktivisme yudisial sebelumnya di Neuwirth pada akhirnya mengakibatkan perang saudara yang membuat supremasi legislatif atas yudikatif. Hakim Ken menekankan hal ini dalam pidato penutupnya. Ia mengkritik pengadilan karena menetapkan alasan pembelaan diri dan mengatakan bahwa sistem hukum kuat akan datang dengan mendukung badan legislatif mengesahkan perubahan tersebut. Bagaimana pendapat dari Chef Justin Hedy? Jelajah buah dan salah atas pembunuhan, namun merekomendasikan keringanan hukuman. Hedy berargumen bahwa para penjelajah buah bertindak dalam situasi yang sangat sulit dan menunjukkan penyesalan atas tindakan mereka. Menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks dan situasi saat menentukan hukuman. Hen menyatakan bahwa hukuman harus proporsionalisme dengan tingkat keparahan kejahatan dan mempertimbangkan keadaan yang meringankan. Menyatakan bahwa para penjelajah gua tidak berniat jahat dan hanya ingin menyelamatkan diri. Hen berpendapat bahwa para penjelajah gua pantas mendapatkan keringanan hukum situasi ekstrim yang pembelajaran yang saya dapatkan dari jurnal ini yaitu yang pertama ada kesulitan dalam membuat keputusan etis dan kasus ini menyoroti kesulitan dalam membuat keputusan etis dan hukum. Pendapat dari 5 hakim yang berbeda menunjukkan perbedaan moralitas dan bagaimana hukum diterapkan dalam keadaan yang tidak biasa. Kasus ini mengajarkan kita bahwa isu-isu etis harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan hukum tidak selalu memberikan jawaban yang
jelas. Yang kedua, ada perbedaan dalam filsafat hukum. Argumen antara positivisme hukum dan filsafat hukum alam bahas dalam artikel ini. Sementara beberapa hakim menafsirkan hukum secara harfiah, yang lain menerapkan pendapat tradisi alam. Hal ini menjadi ingat bahwa ada berbagai perspektif tentang bagaimana menafsirkan dan menerapkan hukum. Yang ketiga, ada pentingnya pemisahan kekuasaan. Hakim Agung Trebni menerapkan pentingnya penafsiran harfiah atas undang-undang dan pemisahan kekuasaan. Hal ini mengingat kita pada prinsip-prinsip dasar sistem hukum. Ada kasus sebagai teka-teki filosofis. Karena kasus ini memberikan teka-teki filosofis hukum kepada pembaca, artikel ini dianggap sebagai karya klasik dalam jurisprudensi. Artikel ini mengajarkan kita bahwa moralitas, konteks, dan tujuan merupakan aspek-aspek penting dalam hukum selain aturan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.